Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 kelas 2D Manajemen Informatika Polinema Kediri akan mempresentasikan tentang kolom data. Sebelumnya perkenalkan nama saya Arga Rizal Mahendra. Saya Dewa Amelia Ramadhani. Saya Dwita Seli Salanti. Saya Robi Arinilhak. Yang pertama adalah kolom oriented database. Kolom oriented database menyimpan data berdasarkan kolom, bukan baris, yang membuatnya efisien untuk analitik dan query agregasi seperti sum dan advanced. Keunggulan utamanya adalah kecepatan untuk analitik besar dan kompresi data yang lebih baik. Karena data dalam satu kolom seringkali lebih homogen, namun sistem ini kurang efisien untuk transaksi kecil seperti insert atau update dan query yang membutuhkan akses ke seluruh baris. Database ini cocok digunakan untuk analitik gudang data, big data, dan aplikasi yang memerlukan akses kolom spesifik seperti Amazon Redshift atau Apache Cassandra. Selain itu, kompresi data pada kolom oriented database menggunakan teknik seperti run like encoding dan dictionary encoding untuk meningkatkan performa. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, database yang cocok digunakan untuk big data yaitu Apache Cassandra. Nah, jadi di sini kita akan mencoba menginstal Apache Cassandra. Yang pertama, yang dibutuhkan untuk menginstal Apache Cassandra yaitu Java 8 JDK. Kita akan mengunduh Java 8 JDK untuk versi 64 bit. Kemudian setelah itu klik untuk menyetujui lisensi dan klik download. Nah, setelah terdownload, buka file download dan jalankan. Maka akan masuk ke JDK Windows seperti ini. Kita pilih Next. Setelah itu pilih patch yang akan diinstal Java di Windows atau dapat membiarkannya sesuai default tersebut. Kemudian klik Next. Di sini kita menunggu proses instalasinya. Setelah proses instalasi selesai, klik Close. Setelah proses instalasi selesai, kita klik Close. Jika sudah selesai, buka command prompt. Nah, di sini kita ketikkan perintah Java C. Bisa dilihat bahwa Java sudah berhasil diinstal. Setelah Java JDK berhasil terinstall, langkah selanjutnya yaitu menginstal data stack.
klik download. Dan di sini kita akan memilih tetap download. Setelah file berhasil terdownload, kita pilih file, kemudian buka filenya. Setelah terbuka akan menampilkan halaman seperti ini, lalu pilih next. Kemudian pilih untuk menyetujui lisensi dan klik next. Pilih lokasinya atau bisa tetap menggunakan lokasi default, kemudian pilih next. Centang untuk memulai otomatis Cassandra dan OPS Center, kemudian klik next. Kemudian pilih install. Setelah itu kita proses instalasinya. Setelah proses instalasi selesai, lalu pilih finish. Setelah instalasi selesai, maka cari di mulai Windows dengan mengetikkan Cassandra CQL Shell, kemudian jalankan. Setelah melihat baris perintah seperti ini, maka sudah bisa untuk dijalankan. Script Keyspace MHS membuat Keyspace baru dengan nama MHS. Keyspace di Cassandra berfungsi sebagai database yang berisi tabel-tabel. With replication class, simple strategi, replication factor, 1. Menentukan strategi replikasi. Dalam hal ini, simple strategi digunakan yang berarti data akan disalin ke node lainnya di cluster sesuai dengan pengaturan replika. Replication factor menentukan jumlah salinan data yang disimpan dalam cluster. Di sini nilai 1 berarti hanya ada satu salinan data. Artinya data hanya disimpan di satu node. Perintah ini digunakan untuk memilih Keyspace MHS yang baru saja dibuat agar operasi selanjutnya dilakukan pada Keyspace tersebut. Kemudian use MHS untuk masuk ke database MHS.
Perintah ini digunakan untuk membuat tabel mahasiswa di Keybase MHS. NIM bertipe data integer dan digunakan sebagai primary key, yang artinya setiap nilai NIM harus unik di dalam tabel dan menjadi identifikasi utama untuk baris data tersebut. Nama bertipe data in-text, kolom nama bertipe data teks digunakan untuk menyimpan nama mahasiswa. Alamat juga bertipe data teks yang digunakan untuk menyimpan alamat mahasiswa. Selanjutnya, menggunakan query insert into mahasiswa untuk menambahkan data pada tabel mahasiswa untuk NIM, nama, dan alamat. Selanjutnya, select bintang from mahasiswa untuk memastikan data yang telah dimasukkan pada tabel mahasiswa telah berhasil. Ada 3 data, ada NIM 123, alamat Kediri, dengan nama Ana, NIM 134, alamat Nganjuk, dengan nama Budi, NIM 145, alamat Nganjuk, dengan nama Putri. Selanjutnya, update tabel mahasiswa pada alamat ubah menjadi Madiun di NIM 145 yang sebelumnya alamatnya adalah Nganjuk. NIM 145 yang awalnya beralamat Nganjuk telah berubah menjadi Madiun. Selanjutnya adalah query untuk menghapus data pada tabel mahasiswa untuk NIM 134. Untuk NIM 134 telah berhasil dihapus. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.